Malapetaka dan tragedi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tapi akan terdengar miris dan mengenaskan jika tragedi itu datang karena hal-hal sepele. Ada yang menjadi buta karena cahaya flash kamera, ada yang meninggal karena sibuk berfoto selfie, hingga ada yang kehilangan nyawa karena terlalu lama bermain games. Kecerobohan yang dilakukan beberapa orang berikut ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita agar berhati-hati setiap saat atas apa yang kita lakukan. Pemirsa, inilah 7 hal sepele berujung petaka versi On The Spot. Pemirsa, peristiwa kelahiran adalah hal membahagiakan bagi banyak orang. Hal itu juga yang dialami sebuah keluarga di Tiongkok. Namun, alih-alih ingin mengabadikan kehadiran sang bayi melalui foto, petaka justru menghampiri. Sang bayi yang baru berusia 3 bulan mengalami kebutaan akibat cahaya flash dari kamera. Kejadian mengenaskan itu terjadi ketika seorang kerabat dari orang tua bayi tersebut mengambil foto sang bayi dari jarak 25 cm atau close up. Ia lupa mematikan fungsi flash pada kameranya. Mata sang bayi yang terkena radiasi tersebut memerah dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Berdasarkan penjelasan dokter, cahaya flash dari kamera telah menyebabkan kerusakan permanen pada mata sang bayi. Kerusakan terjadi pada bagian makula, yaitu bagian mata yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Saat ini bayi tersebut mengalami pengurangan fungsi penglihatan pada mata kirinya dan kebutaan total pada mata kanannya. Perlu diketahui, bagian makula pada mata bayi belum terbentuk dengan sempurna sampai mereka berusia 4 tahun. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Hal sepele lain yang berujung tragedi dialami Claire Embleton. Wanita berusia 38 tahun itu harus menjalani pemotongan rahang untuk mengganti sendinya yang rusak dengan plat logam akibat hobinya mengunyah permen karet. Dalam sehari, ibu 4 orang anak itu bisa mengunyah permen karet bebas gula selama 7 jam. Kebiasaannya mengunyah permen karet selama berjam-jam setiap hari bahkan membuatnya bisa membuka mulut hingga lebih dari 1 cm. Sendi rahang Claire usang karena terlalu banyak bekerja. Kini ia harus menjalani operasi besar untuk memperbaiki sendi rahangnya yang rusak. Menurut dokter, Claire Embleton terkena temporomandibular joint disorder atau TMJD. Awalnya wanita berprofesi sebagai manajer teknik itu mengira permen karet bebas gula itu sehat, sehingga Claire pun rutin mengunyah permen karet. Namun Claire kemudian mengalami gejala-gejala aneh seperti rahangnya tiba-tiba menutup sendiri dan ia tidak bisa berbicara dengan benar. Because you know I'm all about that bass, no trouble. Pemirsa, kasus berikut ini benar-benar harus jadi contoh untuk kita. Masih banyak orang yang tetap sibuk dengan telepon genggamnya saat ia sedang mengendarai kendaraan. Pada 26 April 2014 lalu, seorang wanita bernama Courtney Stanford sedang menyetir mobil dari High Point menuju Carolina Utara. Sambil menyusuri jalan dengan kendaraan roda 4-nya, Courtney juga sibuk berfoto selfie dengan ekspresi senang, seperti iringan lagu berjudul Happy yang terlantun dari radio mobilnya. Setelah itu, masih sambil mengendarai mobil, Courtney mengunggah foto selfie tersebut ke akun Facebooknya. Akibat fokusnya yang terbagi, mobil wanita berusia 32 tahun itu kemudian bertabrakan dengan sebuah truk besar. Mobil Courtney kemudian keluar dari jalan dan terpelosok ke dalam parit. Mobil tersebut kemudian terbakar. Courtney Stanford tak selamat. Padahal semenit sebelum peristiwa tragis itu, Courtney Stanford menuliskan kata-kata di akun Facebooknya dengan kalimat, "Lagu ceria ini membuatku bahagia." Berikutnya adalah peristiwa mengenaskan dialami seorang gadis bernama Samantha Miller.
Gadis itu mengalami tumor otak akibat kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam berbicara di telepon genggamnya. Kurang dari setahun setelah membeli ponsel, Samantha mulai mengeluh sakit kepala, telinga berdenging, dan wajah mati rasa. Dokter mendiagnosis gejala itu karena tumor otak ganas. Menurut orang tua Samantha, yaitu Janet dan Phil, putri mereka tidak pernah menjauh dari telepon genggamnya tersebut untuk menelpon teman-teman dan sang kekasih. Samantha bisa menghabiskan uang ratusan pound sterling per bulan untuk mengisi ulang kartu teleponnya. Hingga suatu kali, sang putri mengaku sering merasakan sakit kepala dan kondisinya memburuk dengan sangat cepat. Pada 2001, Samantha menjalankan pengangkatan tumor dan menjalankan fisioterapi. Namun setahun kemudian, gejala yang sama seperti dahulu ia rasakan kembali. Setelah dilakukan penelitian terhadap gadis itu, diketahui ponsel Samantha Miller memiliki antena yang biasa diletakkan di daerah kepala, di mana tumor muncul. Memegang telepon begitu dekat dengan telinga, disinyalir membuat radiasi langsung ke otak. Pemirsa, segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Saking asyiknya bermain video game selama 40 jam tanpa berhenti, seorang remaja 18 tahun di wilayah Tainan, Taiwan Selatan tewas pada Juli 2012 silam. Remaja itu ditemukan di sebuah kafe internet oleh pekerja kafe. Remaja bernama Chuang itu diyakini tak makan selama 2 hari lantaran sibuk bermain game Diablo 3. Menurut keterangan karyawan kafe internet, awalnya ia menemukan Chuang tertidur di atas meja. Karyawan itu pun lalu membangunkannya. Remaja tersebut lalu berdiri dan berjalan, namun baru beberapa langkah Chuang terjatuh. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit setempat, tapi Chuang ternyata dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Setelah jenazah diotopsi, didapatkan bahwa penyebab kematiannya akibat duduk selama berjam-jam dalam posisi yang sama, sehingga menyebabkan jantung Chuang bermasalah. Seorang remaja bernama Ksenia Ignatieva dari Rusia tewas saat berfoto selfie. Gadis berusia 18 tahun tersebut awalnya ingin membuat teman-temannya kagum dan iri dengan keberaniannya melakukan selfie di atas jembatan Krasnogwardzki setinggi sekitar 9 meter. Dengan kamera hadiah ulang tahunnya, Ksenia mengambil beberapa foto selfie dengan percaya diri di tempat ekstrim tersebut. Namun saat ingin turun, Ksenia kehilangan keseimbangan sehingga jatuh ke bawah. Ia kemudian mencoba bertahan dengan berpegangan tali listrik yang bertegangan 1500 volt. Namun bak sudah jatuh tertimpa tangga. Tali listrik itulah yang akhirnya menyetrum Ksenia hingga tewas. Tubuh yang tak bernyawa itu kemudian jatuh ke bawah. Ternyata foto selfie di atas jembatan Krasnogwardzki merupakan selfie yang terakhir untuk Ksenia Ignatieva. No silver or no gold could dress me up so good. You're the glitter in the darkness of Hal sepele berujung cacat seumur hidup yang dialami Joel Gilchrist ini mungkin sulit dipercaya. Wanita berusia 27 tahun itu harus menderita cacat seumur hidup dan duduk di atas kursi roda setelah ia meminjam alat tata rias milik temannya. Pada Februari 2015 lalu, tiba-tiba Gilchrist merasakan sakit punggung luar biasa dan tak kunjung reda. Awalnya, ia mengira sakit punggung tersebut timbul lantaran salah posisi tidur. Namun rasa sakit yang menyerang semakin buruk dari hari ke hari. Hingga akhirnya dia harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat. Tim dokter di salah satu rumah sakit di Brisbane, Australia yang menangani Gilchrist menemukan bahwa dirinya menderita infeksi serius yang menyerang tulang punggungnya. Selama 3 bulan Gilchrist dirawat, seluruh dokter berjuang untuk menghilangkan bakteri yang tersebar pada tubuh Gilchrist. Namun malang, perjuangan dokter untuk menyembuhkan ibu satu orang putra itu berakhir pada vonis di mana Gilchrist harus menggunakan kursi roda sepanjang hidupnya. Satu-satunya penyebab kondisi Joel Gilchrist adalah kuas tata rias yang ia pinjam dari temannya untuk menutupi jerawat.
Temannya itu ternyata memiliki infeksi pada wajahnya. Pemirsa, itulah 7 hal sepele berujung petaka versi on the spot.